wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, aku dari kelas 98, tim 5. Di tugas video kali ini, tim 5 akan melakukan observasi tambak ikan. Penasaran nggak nih? Ini dia cuplikan tim 5 melakukan observasi tambak ikan. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bersama kelompok saya berada di Dinas Perikanan untuk melakukan observasi tambak. Baik, mohon maaf Pak, saya sedang bersama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Holidi, saya di Dinas Perikanan selaku penyuluh perikanan. Mohon diulang lagi, bukan tambak tapi kolam. Oh ya, kayak itu kolam ikan ya? Ya. Pemberdayaan ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa jenis wadah budidaya yang digunakan? Jenis wadah yang digunakan itu ada 3. 1 kolam beton, 2 kolam fiber, 3 kolam terpal. Karena sebenarnya sih beda ada 4 yaitu. Cuma begini, kolam tanah sekarang itu sudah agak ketinggalan kayak itu. Jadi mudah Longsor. ya begitu. Jadi yang sangat signifikan sekarang itu yang DPK adalah kolam beton, kolam fiber, dan kolam terpal. Kayak terpal itu kayak. Ya. Bagaimana desain dan konstruksinya? Desain dan konstruksinya itu sekarang bervariasi sih gitu. Kalau beton mayoritas segi 4 kotak kayak itu. Tapi kalau fiber itu ada yang bundar, juga ada yang kotak juga kalau yang fiber gitu. Terus kalau yang terpal Segi 4 juga ya? rata-rata segi 4 Oh gitu. iya. Cuma bagian itu aja ya Pak? Yang mana? Ya, jadi kalau gini kan kayak kolam terpal ini ada yang pakai plastik, bahasanya itu adalah HDPE kayak itu. Oh ya. Ini masuk kategori kolam terpal karena ini yang tidak didesain seperti kolam beton dan atau fiber. Itu beda karena itu bata dulu baru dikasih plastik, pakai terpal pun bisa kayak itu. Oh, Gitu. baik, terima kasih ya Bapak. Oke, dilanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa memilih desain dan konstruksi tersebut? Mengapa memilih begitu kan ya? Karena tingkat kesuksesan orang berbudidaya ikan air tawar yaitu adalah hal yang paling diperhatikan adalah desain dan konstruksi kolam yaitu. Jadi kalau sudah konstruksi kolamnya sudah baik, tinggal kita adalah perlakuannya adalah merawat air dan ikan tersebut. Oke, dilanjut pertanyaan keempat, apa bahan dan alat yang diperlukan? Bahan alat yang diperlukan itu kalau kolam beton tidak luput dari pasir, semen, dan batu bata. Kalau pengen diperkokoh lagi ada itu pakai besi bawahnya kayak itu yang kolam beton. Tapi untuk kolam fiber, karena fiber itu adalah buatan produknya perusahaan, yang saya tahu itu adalah ada komponen resinnya itu. Cuma saya pencampurannya kurang paham karena itu adalah produk perusahaan. Nah, terus kalau kolam terpal seperti ini tidak jauh beda, ada batu bata, ada plastik atau terpal. Itu yang dipakai untuk kolam terpal. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang kelima, bagaimana memilih bahan yang baik? Bahan yang baik untuk pembuatan kolam beton itu tentunya pasirnya harus pasir pilihan, begitu kan. Batunya juga harus simetris, ya, harus berkotak kayak itu. Terus semen kayak itu karena di situ adalah komponen bagaimana untuk membuat kolam beton. Nah, kembali yang barusan tadi kalau fiber itu kami tidak memproduksi karena itu ada produksi adalah perusahaan atau pabrik. Kami kurang tahu kayak itu. Tapi kalau beton, yaitu komponennya semen, batu, pasir. Kalau lebih kokoh lagi adalah pakai besi. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Bagaimana teknik pembuatannya? Teknik pembuatannya sebenarnya kita harus benar-benar tahu dulu lokasinya mau taruh di mana karena pembuatan kolam beton itu harus dasarnya itu tanahnya harus rata dulu begitu, tidak boleh bergelombang atau ada
pecahan tanah itu, karena nanti akan mengakibatkan ketika sudah dibangun atau dicetak akan menyebabkan retak kayak itu. Jadi yang baik itu adalah tanahnya dulu diperhatikan lokasinya seperti itu, baru dilanjutkan pembuatan kolam beton. Kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan. Kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam membuat wadah budidaya ikan konsumsi. Kesulitannya yang barusan tadi menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, kesulitannya ketika kita ketemu dengan tanah yang masih bergelombang atau tanah yang masih pecah, karena di situ kita benar-benar harus memilih lokasi tersebut untuk mencetak kolam betonnya itu benar-benar bagus, baik kayak itu, karena penentuannya di lokasi tersebut kalau tanahnya tidak rata, otomatis nanti efeknya ketika membangun kolam beton itu kadang mudah retak kayak itu. Tapi kalau tanahnya datar, tidak ada masalah, itu semakin lebih baik kayak itu, lebih cepat untuk pembangunannya kolam beton. Keunggulan dan kelemahan jenis wadah budidaya yang dipilih. Keunggulan dan kekurangannya kan ya, pertanyaannya begitu. Sebenarnya keunggulannya itu sama-sama kuat sih, cuma lebih kokoh lagi itu kolam beton. Soalnya kalau fiber itu ada masanya juga, kalau kurang perawatannya lama-lama itu akan keropos. Terus tapi kalau kolam beton kayak itu, kalau campuran yang baik, semennya bagus, pasirnya bagus, dengan takarannya yang baik kayak itu, insya Allah lebih tahan lama ketimbang fiber dan kolam kolam terpal kayak itu. Kalau kolam terpal itu paling enggak lah 2 tahun sampai 5 tahun harus ganti terpalnya begitu. Tapi kalau kolam beton kembali yang tadi, tanahnya memang tidak bergelombang dan pecah waktu pembangunannya, insya Allah akan 15 tahun sampai 20 tahun aman seperti itu. Terima kasih.